Nah, teman-teman, kita akan lanjut ke soal yang nomor 2, yang A ya, teman-teman. Yang A. Kita untuk menjawab soal yang nomor A, itu kita akan memasukkan data. Ya, fungsinya satu untuk meminta pengguna masukkan berparameter A dan B dan C sebagai koefisien persamaan kuadrat. Yang kedua, memasukkan peringkat variabel N1 nomor satu dan nomor satu dan N2 nomor 2 untuk menentukan gradien di titik jangka nol bahasa Indonesia dan all X angka bahasa Indonesia. Dan meminta nilai X angka bahasa Indonesia dan X angka bahasa Indonesia, yaitu titik di mana garis singgung dihitung. Ya, langsung kita masukkan saja rumusnya. Untuk di sini, untuk yang nomor 2 kita masukkan rumus itu di editor ya, teman-teman. Di command window-nya itu kita akan mengetahui tentang hasilnya. Ya, yang nomor 2 ini ya. Command window-nya itu untuk melihat hasil kita dan di editor ini untuk membuat rumus yang akan kita buat. Nah, rumus data masukan. Nah, ini rumus data masukannya A, B, C, N1, N2, X0. Dan yang kedua, kita akan membuat titik puncak parabolanya ya, teman-teman. Dan untuk titik puncak parabola sendiri, itu memakai rumus ini ya, teman-teman. Nah, titik puncak parabola. Nah, ini rumus dari untuk menentukan titik puncak parabola. Fungsinya adalah menghitung koordinat puncak parabola Px dan Py. Px adalah min B atau 2 di pangkat A adalah rumus standar koordinat puncaknya untuk parabola. Dan yang Y dihitung dengan memasukkan fungsi rumus Y ke persamaan parabola. Nah, itu tadi fungsinya titik puncak parabola ya. Lalu di sini kita save aja ya. Ingat di setiap kita membuat editor di sini, kita M-file, kita harus save dulu ya, teman-teman. Kalau udah di save, itu kita tidak bisa membuat atau melihat grafik parabolanya. Kita namai matop UAS nomor 2 dan kita save hasil di folder teknik industri semester 3 di matematika optimasi. Nah, sudah kita save. Setelah kita sudah save ya, teman-teman. Kita sudah save dan kita selanjutnya akan memasukkan rumus titik potong dengan sumbu X.
Nah, kita akan buat sumbu X. Kita masukkan rumus. Nah, titik potong parabola dengan sumbu X. Diskriminan B pangkat 2 dikurangi 4 kali A dikali C. F diskriminan 0 Tx1 Tx2 dan titik potongnya Tx ini adalah titik potong sama dengan ini N ya. Fungsinya teman-teman, fungsinya dari titik potong dengan sumbu X ini untuk menggunakan diskriminasi atau untuk menentukan keberadaan titik potong dengan sumbu X. Jika D lebih besar dari angka 0, maka TX1, TX2 dihitung. Dan jika D eh, lebih besar dari angka 0, tidak ada titik potong dengan sumbu X. Nah, selanjutnya kita buat rumus untuk titik potong dengan sumbu Y. Kita masukkan di titik potong sumbu Y. Ya. Ini adalah rumusnya. Titik potong parabola dengan sumbu Y. TY sama dengan C dan titik potong Y sama dengan 0 TY. Nah, fungsinya teman-teman, titik potong dengan sumbu Y itu langsung diperoleh dari nilai C konstanta dalam persamaan kuadrat. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat rumus gradien. Ya teman-teman, di sini bukan gradien ya. Maksud saya itu sumbu simetri dulu, baru baru gradien. Jadi ini kita pakai sumbu simetri dulu, kita buat sumbu simetrinya, baru kita akan membuat gradiennya. Nah, sumbu simetri ini dan untuk gradien teman-teman, untuk gradien itu sama ya. Kita masuk ke rumus gradien.
Nah, ini ya, gradien. Nah, ini rumusnya gradien. Eh, Gradien garis singgung di x0. Fungsinya adalah gradien M dihitung dengan menggunakan turunan parsial dari fungsi parabola. Intercept garis singgung dihitung menggunakan C sama dengan Y, M dikali C. Itu untuk rumus gradien. Lalu habis ini kita akan membuat plot grafik untuk melihat plot grafiknya parabolanya ya. Untuk rumus plot grafik parabola. Nah, untuk plot grafik parabola sendiri, ini ada sebuah rumus plot grafik. Nah, ini rumusnya. Figur plot X scatter X if dan N ini bisa di copy di halaman teman-teman. Dan lalu kita akan enter ya. Enter teman-teman. Dan ini setelah di run, teman-teman akan muncul di command window. Dia disuruh memasukkan nilai A. Ya, di soal itu nilai A-nya, nilai A-nya itu adalah Y, nilai A-nya itu ada 1 dan nilai B-nya 3 dan nilai C-nya negatif 4. Nah, variabel pertama adalah 2, ke variabel ke satu adalah 2, variabel kedua adalah 1 dan nilai X0 adalah 2. Langsung kita ke MATLAB, kita masukkan saja nilainya. Yang satu, yang B itu 3, yang C negatif 4, variabel pertamanya 2, variabel keduanya 1, dan nilai X0-nya adalah 2. Nah, baru kita run, apakah grafiknya muncul ya teman-teman. Grafiknya tunggu muncul dulu.
Nah, ini ya teman-teman sebuah grafiknya tadi dari variabel yang pertama ada dari soal yang pertama dan kita lanjut ke soal nomor dua. Soal yang kedua, bukan yang nomor dua ya teman-teman. Soal yang kedua, soal yang kedua itu nilainya A. Kita turunkan, ini tabel grafik yang pertama. Nah, ini tabel grafik yang kedua. Kursornya ini kita tinggikan. A-nya itu negatif 2 dan B-nya itu 1 dan C-nya adalah negatif 4. Variabel pertamanya 2, variabel kedua 1, dan X0 1. Nah, kita enter lagi biar dia muncul grafiknya. Nah, nah ini teman-teman di figur grafik yang kedua ada ininya ya teman-teman. Dan baik, demikian penjelasan yang nomor 2. Selanjutnya, habis ini kita akan lanjutkan ke nomor soal nomor 3.